giat menuntut ilmu, dapat lemparan batu. Kami tak pernah ragu, kami terus melaju. Tawuran yang terjadi bukan tradisi, kita yang memulai, mari kita akhiri. Budut Pusat Jakarta punya cerita, ruang ego yang ada dan semua saudara gua. Budut Pusat Jakarta punya cerita, tak perlu senada untuk seirama. Budut Pusat Jakarta punya cerita, ruang ego yang ada dan semua saudara gua. Budut Pusat Jakarta punya cerita, tak perlu sewarna tapi tetap sejiwa. Adik pelajar di masa kini, rajin-rajin belajar, kejarlah prestasi. Prestasi bekal diri di masa nanti. Mari kita bersama meraih prestasi. Para alumni di saat ini, mari kita bersama membangun negeri. Budut Pusat Jakarta punya cerita, ruang ego yang ada untuk semua saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Andi Bogel di konten Casibo, yang dimana pada hari ini gue ingin menampilkan atau akan menghadirkan salah satu narasumber dari Legend Cus 40, yang kebetulan salah satu narasumber gue ini pernah tampil juga di salah satu YouTube anak budut sendiri, tapi kayaknya kurang afdol kalau nggak tampil di konten Casibo. Yuk sama-sama kita kulik apa cerita apa aja, atau kedepannya seperti apa narasumber gua. Dan perlu ketahuin kalau narasumber gua itu memang berasal dari budut Cus 40 pagi. Oke, tak. Oke. Oh, Bang Andi Bogel. Botak 40. Gue kalau sama botak ini memang udah kenal dari, jadi dia kelas 1, gue kelas 2, dia kelas 2, gue kelas 3 sampai gue lulus, dan dia penerus 40. Oke tak, mungkin para lanang lining nih pengen tahu cerita lo tuh seperti apa waktu di Cus 40. Dan dari awalnya lo berasal dari SMP mana dulu deh? Dari awal SMP mana dulu bisa kenal budut sampai lo bisa mengarungi persilatan di basis Cus 40, yang kita sama-sama ketahui kalau di basis Cus 40 adalah salah satu basis atau jalur danger. Ya, oke, berarti para sobat semua, brother ya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue awal muasalnya dari, kalau sekolah pertama itu sebutnya dulu ada sekolah teknik, jadi setara sama SMP. Tapi SD berapa lo? jadi gue dulu di SD Negeri 10 Belter, Belakang Romangun, Belakang Terminal Romangun, sebutnya Belter lah. Nah, buat alumni Belter, apa ya buat alumni SD 10? Nih, alumni lo. Gue lulus dari Belter itu tahun 1991 ya. Dulu karena di terminal, asal pulang juga pasti ke terminal karena lewat dan nongkrong dulu di terminal. Itu sering menjumpai anak-anak STM yang mana bertuliskan udut. Itu ternyata mereka pada ngetem juga di situ untuk arah pulang untuk setelah praktek di Pulau Gadung. Oh, anak SM1. Emang saat itu SM1 prakteknya di tugas Pulau Gadung. Mereka banyak balik, dia nongkrong dulu di terminal Romangun, dan akhirnya gua seperti ikut ngobrol, ada entah siapa namanya gue pada lupa, yang jelas akhirnya banyak juga ya timbul ketertarikan untuk masuk sekolah di Budi Utomo, terutama daftar negeri. Tapi dengan gue tanya-tanya ternyata nilainya tuh nggak kacangan juga. Akhirnya ya harus punya prestasi ya di sana gitu. Prestasi hidup juga ternyata. Dan alhamdulillah di mana saat itu ada di SD 10 ternyata kandidatnya spesialis number untuk masuk ke sana tuh salah satunya STM 1, STM Pembangunan, STM Penerbangan, dan STM 3 Bonset. Seinget gue nih, akhirnya karena gue dari SD tuh harus memilih 2 pilihan. Nah, jadi salah satunya, dua-duanya nggak boleh yang favorit. Dua-duanya nggak boleh favorit. Misalkan gue tuh nggak boleh milih Pembangunan STM 1, nggak bisa. Iya. Nah, akhirnya gue minta acuan ke guru gue agar gue dapat salah satu itu. Mau gimana caranya? Harus timbang-timbang dengan nilai dan prestasi gue. Akhirnya gue disuruh milih Pembangunan dan STM Negeri 5. Oh, saat itu pilihan lu dua. Boleh 2. Pembangunan dan STM 5. Tapi nggak boleh dua-duanya favorit. Jadi yang favorit itu Pembangunan, STM 1, STM 3, sama Penerbangan. Oh, memang STM Penerbangan salah satu STM lulus. favorit. Salah satu favorit. Akhirnya pilihan keduanya tuh ada 6 KR, 14, STM 5, terus STM 7 ya, macam-macam lah negerinya. Setelah itu kan gue dia kasih arahan sama guru, suruh kamu Pembangunan sama 5 aja kalau memang mau diundut. Nggak bisa kamu Pembangunan terus STM 1, kalau mau pilih gitu. Akhirnya ternyata gue di Pembangunan nilai gue kalah. Jadi gue masuk ke STM Negeri 5. Ya alhamdulillah bagi kita gue dapet negeri kan gitu. Iya. Dan gitu gue dapet Negeri 5 dengan proses yang ada ya kaget juga ya. Baru turun kolekan, baru nyebrang kolekan. Ya harus punya strategi ngumpulin recehan aja akhirnya besok ya. Baru belok tikungan kolekan ya kan. 200 meter lagi gerbang kolekan lagi kan, terus tuh sampai kita pulang aman, nggak ada kolekan ini udah sampai rumah. Ya ada hari tanpa kolekan pokoknya ya. Ya hari, dan kolekannya pun di kelas itu bukan sekedar tangan begini, ember harus diisi. Ya mungkin emang itu isi-isinya ya. Tradisi ya, tradisinya. Gue nggak tahu, tapi alhamdulillah gue nikmatin aja. Juga dengan pulang di bis pun arahan pulangnya tuh mau gimana kemana nanti akan ketemu sama yang senior kita tuh yang udah
Megatin kita pulang, pasti kita ditanya, lu pulang kemana nih? Disortir ya ceritanya, disortir. Ya. Karena mereka memang butuh regenerasi, alasannya arahnya kemana, pulangnya kemana. Akhirnya gue terpilih di basis 40, walaupun dimana gue turun di Kebonpala karena rumah gue di Konser di Pisangan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga, gue sempet ke bawah. Saat itu masih ada terminal Cililitan, terus lanjut ke Pasar Rebo. Akhirnya ya itulah terjadilah ya beradaptasi dengan ya namanya Kalong gitu. Tim Kalong Sana karena mungkin kalau langsung pulang bete karena sendirian juga. Masih pengen main biasa lah zaman dahulu ya kan. Itu nyari pertemanan ya untuk isinya ya mulai mengenal itu karena diawali dengan penataran ya kan, jadi tahu belum dapat seragam. Nah sesungguhnya pengalaman gue di saat itu begitu penataran kelar, gue dibekalin baju seragam untuk hari Seninnya. Ya mungkin itu memang udah suratan gue. Ternyata gue dalam perjalanan dengan bekal di tas gue seragam untuk hari Senin, ternyata gue masuk kandang dulu. Ternyata gue ngikut nih, kenal lah gue namanya kantor polisi. Karena tawuran. Kalau lu pas mau pakai baju putih abu-abu tuh, lu ketangkep. Iya, dan itu belum kepake memang untuk hari Senin. Lalu ketangkepnya gara-gara kenapa tuh? Ya itu yang bahasanya dulu di situ banyak hambatan tawuran. Jadi begitu pulang ya. Tawuran di mana? Gue tawuran di Doski. Keramat. Sama anak Captun. Captun, Doski ada di situ, mereka kan bergabung. Gue juga karena gue juga belum tahu belum paham namanya baru ya kan. Musuh-musuh yang mana ya itu jadi mengetahuinya dalam perjalanan hal itu. Ternyata depannya pun gue nggak tahu juga gue harus kabur apa gimana, gue belum tahu. Gue tetap aja di bis ya kan, karena ada beberapa senior udah di sini gitu kan. Udah gue ikutin. Lu ketangkap apa sampai? Ya itu saat itu ada beberapa orang ya kan, ada Arpen, ada Yoga ya kan, dan lain-lain lah. Ternyata yang kelas 1 yang baru penataran tuh ya gue doang. Oh, lu sendirian? Gue doang, gue sendiri. Akhirnya gue pun kelas 1 yang pertama kali dibotakin di 40. Mungkin disitulah dia dipanggil botak 40 karena baru pertama terakhir pengataran hari Sabtu kalau nggak salah ya. Terakhir pengataran, pas Seninnya mau pakai baju putih abu-abu, ketangkep dan udah pakai baju putih abu-abu botak. Ya, hari pertama. Jadi panggilnya botak 40. Nah, inisial jadi inisial. Bukan sial, emang begitu kali ya. Dan perlu lanang Lining ketahuin kalau botak ini salah satu saksi dari tercetusnya basis 40 ya. Ya, itu waktu itu di mana itu Tak? Itu kan waktu kalau lu ingat gitu ya, loh. Kalau gue ingat pertama memang saat itu ini arahannya pada mau gimana, maksudnya punya background nama ya di setiap basis. Ada yang ngom, ada wow, dan bla 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 lainnya lah, mistik segala macam. Akhirnya karena saat itu gue ngerasain juga masih ada di Cililitan. Nah itulah kenapa jadi akhirnya tercetus JUS 40. Nah itu pola pikirnya tuh penerjemahannya bermacam-macam kepala banyak ya kan. Bisa jadi Central United School karena sekolahnya di Central, United gabungannya sekolahnya gabungan di pusat lah. Nah, terus ada karena juga 40 Cililitan untuk santai. Karena setelah sekolah atau mau berangkat santai dulu lah Cililitan 40 atau pulangnya nih. Memang gitu. Saat itu base camp dari JUS 40 itu di Cililitan.
Jadi terminal Ciletar itu di depannya ada taman dan kita nongkrong di taman itu. Jadi disitulah basecamp kita Cilitan untuk santai. Jadi legend juga untuk supir-supir PPD-nya nih kalau denger nih. Yang biang kusut nih anak-anaknya nungguin di sana. Dan memang perlu diketahui waktu kita zaman sekolah itu memang hampir setiap hari sih ya bis PPD Cus 40 itu pecah. Ya minimal sehari 2 kali lah, mana siang mana pagi. Kalau pulangnya aman ya nggak pecah, kalau pulangnya tawuran pecah lagi gitu. Gimana ya? Tapi lu ada cerita gitu, tak? Apa cerita yang menurut lu ingat gitu waktu kejadian di mana, minimal di volley atau di apa gitu? Ya umumnya kalau 40 nih gadgetnya ya di volley ya, kalau yang gue rasain. Karena sampai jadi gue di kelas 1 itu salah satu kakak kelas gue di depan mata gue tuh ya kena korbannya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini tuh masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ya agak suka berasa nyeri lah, masih berasa kalau gue kunjungin, karena ya ibaratnya dia juga bersyukur nggak sampai tewas gitu kan. Jadi ya sempat itu, koma ya. Koma itu memang ya itulah tawuran kalau kita memang benar-benar dibilang apes gimana ya kan, karena juga kawan-kawan juga sebenarnya juga saling menjaga dan saling menyelamatkan diri, tapi kita juga mau berangkat dipegat, jadi memang jadi harus tawuran gitu, karena musuhnya pun yang megat kita kan juga nggak sedikit, banyak juga, terutama di Poli kan, benar-benar jadi ajang pagi-pagi sarapan. Itu lagi tragedi si siapa kita sebut aja Acong ya. Ya mungkin next time kita akan menampilkan narasumber Acong untuk tampil di Casibo. Itu saat itu pagi-pagi tuh pas bis jalan udah ada anak kartunya atau bagaimana tuh? Ya memang kita setiap pagi itu walaupun pasti ada anak catur di volley, karena dia memang juga base campnya tuh ada di volley ya, nungguin kawan-kawannya terus dia berangkat. Tapi mereka juga kadang mendahulukan kita, kadang masih nungguin kita, atau iseng, kadang juga memang nyari iseng ya. Karena mereka walaupun berdua itu kita lewat, walaupun mereka nggak mengadakan tawuran yang nanti lebih panjang, mereka cukup nyambit doang, iseng jeder kabur gitu. Nah tapi pas kejadian fatal ini memang mereka banyak yang menunggu, karena gue pun di depan pintu depan itu memang disiapin balok, dihajar balok dari depan. Sampai kaca bis depan itu pun jebol. Awalnya diantem balok dulu. Diantem balok dengan dia megang balok besar begini kan, nggak tanggung diantemin jeder. Karena juga pelipis gue kan sempat kena nih, ada tandanya ya. Nah itu ternyata perjalanannya ya dengan sengit, Bang Andi juga gue lihat juga dengan tangan kosong melayani macam-macam senjata kan. Dan akhirnya nah korban gue ini, kakak kelas gue ini kecolong dari belakang, kecolong dari belakang, malah dia di sini ya, pinggang, nyaris kena jantung hati. Langsung tuh setelah itu ya kita diutamakan yang terluka, dan akhir panik, captain juga panik karena udah ada yang kena, dan akhir juga timbul polisi pada datang, udahlah bubar. Dan saudara gue ini, kelas gue ini yang namanya Tara ini ya diselamatkan lah ke rumah sakit terdekat ya, segera diantisipasi Gatot Subroto. Nah, koma, nyaris koma dengan kondisi pagi-pagi gitu. Besoknya kita ngebales. Nah, besoknya ya ngebales pun dalam waktu secepat itu nggak bisa langsung, pasti sepi. Iya. Hanya udah bikin pelarian deh. Entah ke depan, ke Doski, entah ke Israel, Poncol, macem-macem deh, entah ke penerbangan, UKI.
terus dah pelarian terus udah jadi pada ganas akhirnya mau gimana kan gitu perjalanannya gitu bro. Ya memang pada saat di tahun 93, 92 atau 94 itu nggak terlalu seramai sekarang-sekarang ini. Contohnya banyak juga yang sekolah-sekolah di daerah timur ini saat itu belum ribut ya, belum pada ribut. Pokoknya batas kita saat itu cuman sampai Matraman. Setelah Matraman ke sana paling cuman ya res-resan doang lah kalau gitu, cuman paling penerbangan. Dan setelah itu sampai Cilitan dan Cilitan pulang kita tanpa terjadi tawuran saat itu. Memang mungkin saat itu zaman itu budut itu lagi boomingnya namanya, lagi boomingnya namanya, lagi bener-bener kalau kasarnya ditakutin lah saat itu. Memang kita bisa dikatakan biang kerok untuk tawuran ya Pak. Iya, pemula mengawali atau gimana lah biang kerok lah intinya. Biang kerok lah saat itu. Banyak hal untuk hal tersebut mungkin ada ya si sekolah ini juga mau seperti itu juga atau gimana ya, cuman karena kita memang udah besar duluan ya disebut biang kerok deh jadinya. Memang di konten-konten sebelumnya juga saya sendiri bicara kalau sebetulnya kita tuh memang tidak mau melakukan tawuran. Kita mungkin faktor keterpaksaan, faktor dituntut untuk melakukan tawuran tersebut. Karena kalau jika tidak kita melakukan tawuran tersebut, kita sendiri yang akan kena gitu. Dibilang membela diri juga kagak saat itu kan. Nah, setelah kawan-kawan kita yang lain juga kena, akhirnya kita membrutal jadi etak ya. Betul. Ada kejadian lain tak selain di Citara Acong kena ini? Ya gue kan juga termasuk orang yang suka pindah-pindah basis nih. Maksudnya gue pindah, gue pengen merasakan wah di basis ini tawurannya seperti apa gitu kan. Di basis A, B, C seperti apa. Nah, akhirnya gue juga kan suka ngalong ke 52 Polga sampai Bekasi. Nah itu pun dengan gue di 40 nggak merasakan jalur yang disebut angkernya Bahariwan, ya kan? Akhirnya gue merasakan tuh dan gue ikut 52. Iya. Nah, juga sounding gue satu kelas Edem 52 ya salah satu yang disebutin nama Bahariwan ya. Saat itu ada namanya Edem, bahasanya botak, anak bangunan. Dia terkenal dengan namanya Topi Haji ya waktu itu. Jadi kalau seandainya lanang lining yang menonton channel ini, kalau di tahun 94 sampai 93 atau 92 yang namanya Topi Haji itu adalah Edem. Rasanya botak. Itu pun apa namanya ya jadi merasakan gimana sih di 52 nih bahas apa tawurannya gitu ya, ternyata memang semuanya tuh ya, terus di 913 dengan gue ikut tahun kelas 2 juga Budi Buder ya kan, jadi ya itulah. Terus di 63 dengan gue ikut Sigit atau ikut dengan apa beda kelas dengan Tommy, veteran tapi jadi satu level gitu kan. Jadi macam-macam, semuanya pun memang terisi dengan ya itu tawuran untuk menyelamatkan diri kita juga, mau berangkat sekolah, mau pulang. Kalau kita juga kalah, kita bisa resikonya malah kita yang ambles celaka. Nah, akhirnya mau nggak mau kan. Gitu, jadi. Lalu ada cerita sama Edem gitu, pernah punya kisah sama Edem itu gimana ceritanya? Itu gue saat itu sempat gue berdua ketinggalan basis dari Pulau Gadung, yang lain di jalan duluan. Ternyata karena memang ya wajar mungkin dulu ya dendam dan balas dendam ya, adalah istilahnya kan ya. Ternyata di saat gue naik bis 52 itu ada seorang anak Bahariwan. Pagi tuh? Pagi kiri lah sama Edem, tapi
Edem mau mengajar dianya begitu dia pas mau turun. Jadi Edem pengen memancing keemosian kawan-kawannya biar pada keluar. Entah mau ngeliatin gue kalau Edem ini berpengaruh dan ditakutin di Baryon entah apa. Ternyata nggak dihajar di bis saat itu, tapi dihajar begitu dia saat mau turun bener-bener di depan Bariwan baru dilakukan dengan Edem. Ya mau tidak mau dengan Edem turun, gue juga turun, ternyata memang gua tuh satu sekolahan. Wah, beda semut ya kan, Baryawan tuh semuanya iya. gua. Tapi ya bukannya gue juga baru selama ini baru dengar cerita, ternyata benar. Dan ternyata Edem juga sempat ditakutin dengan retakannya dia sendiri. Bareng sempat mundur. Sebanyak itu mundur. Sebanyak itu Lu mundur. berapa orang tuh? Gue cuma sama Edem berdua. Berdua doang. Dua. Yang lain nggak ada yang turun apa? Gak ada, memang di bis berdua aja karena ketinggalan. Oh, ketinggalan. Siangan lah. yang lain udah pada berangkat. Tapi begitu gue naik bis ternyata makin banyak lagi. Uber lah gue. Cuma kan udah gimana gue udah naik bis udah jalan, masa gue mau turun lagi. Tapi gue kan paling tidak melihat ngawalinnya. Itu sebanyak itu. Edem sendiri berdua sama gue dan itu maju duluan tuh mereka mundur. Dengan nilai itu orang nggak apa. Ya lebih dari 50 mungkin kalau gue lihat, karena memang di Baryon kan banyak. Baryawan banyak. Nah, iya satu blok itu sekolah apa SMA, STM. Iya. Nah, ini banyak lah. Ternyata begitu gue naik bis banyak lagi di Uber, tapi untuk apa juga? Gue kan udah boleh dibilang udah 200 meter jalan lewat apa? Sebelum lampu merah Cempaka Putih ya. Iya, udah berangkat lah. Dia ngejar jaraknya udah 200 meter, ngapain juga gue turun kan? Karena gue harus sekolah juga kan, dan siangan juga. Nah, tapi di situ ternyata nggak semulus yang gue harapkan untuk dapat waktu jam sekolah masuk. Ternyata gue kepalang lagi di Poncol. Oh. Jadi gue berhenti pas di gerbang Poncol, aku main kena kereta. Kena kereta. Ternyata Edem membuktikan lagi. Oh. Nah, iseng lagi kita ini berdua dengan diawalin Edem turun di gedor gerbang Poncol. Tapi keluar gak tuh Poncol kan? Keluar, yang di luar pun akhirnya bentrok sama yang di luar duluan. Yang cabut lah, dia mungkin ada di warung kopi. Tapi akhirnya dulu lah fight tuh 1 lawan 1. Nah, dalam fight itu ternyata di sisi gue ini gue dikonflik sama seorang TNI. Dia ngelerai dengan dia ada di motor, ngelerai, tapi dia dengan tetap saling menyelamatkan masing-masing karena ya sifatnya saat itu udah pegang sajam ya, senjata tajam. TNI itu pun hati-hati kan. Kata gue cabut, Edem entah gimana juga gue nggak tahu. Mencar akhirnya gitu kan. Jadi dan air Poncolnya pada keluar banyak. Aku kabur lah sekabur-kaburnya gue deh. Gimana caranya nyelamatin diri kan. Iya. Ya nggak mungkin juga gue kan. Nah, harus gimana, gue bukan orang kebal. Masuklah gue dari belakang Terminal Senen. Oh, lo lewat ini apa? Kolam renang. Motong-motong jalan, ketemulah gue Terminal Senen. Nah, di situ gue juga adu nyari lagi karena apa? Ternyata SMA 10 masih pada nongkrong. Jatuh. Capek pada nongkrong. Gue harus gimana? Gue kabur. Gimana nih? Tapi gue ingat kalau SMA 10 tuh apa ya? Punya apa namanya? Boleh dibilang dia sportif. Kita jauh kalah sama dia nggak akan ajar. Ternyata bener gue lewatin tuh, dimana juga banyak SD14, ada kawan-kawan juga, gue juga melihat sampai manggil Tata, ini sini tapi belum pada jalan di depan ya. Tapi karena gue nggak ngerti ya, gue harus juga mau sekolah juga ya. Sportif ya. Ternyata alhamdulillah gue cukup diceprokin aja sama mereka. Hebat nyari gue jempolin. Udah gue balas senyum aja gue begini. Ternyata emang ya mungkin di situ memang ya gue berkenal sama dia sportif itu mereka gitu ya. Memang nggak diserang. Memang saat itu
SMA 10 salah satu sekolahan yang sportif gitu loh. Jadi Bermusuhan. walaupun bermusuhan, tapi dia ngelihat kita nggak terlalu banyak atau dianggap ini mah cuma 1, 2 orang, 3 orang, Malu dia aja. malu dia ngejabaninya. Kalau Captun tuh dulu sportifnya kalau banyak tambah banyak. Karena memang dia boleh dibilang musuh yang paling utama Budut lah nyalinya. Ya saat itu memang salah satu rival kita yang cukup mumpuni lah. Jadi anak Budut pun mengakui kalau bentrok sama SMA 10 lebih hati-hati karena kita sama-sama kuat lah atau sama-sama punya nyali ya, sama-sama punya nyali lah saat itu. Ya, memang di zaman itu SMA 10 cukup diseganin juga sama rival-rival kita yang lainnya. Nah, Tak, itu kan lo sama Edam 52 apa sih 52. Kalau 63 ada cerita sama Sigit. Nah, 63 kejadian juga sepulang sekolah tuh di mana? Di perapatan Coca-Cola sebutnya dulu ya. Oh. Itu ya seperti itu akhirnya juga Dari awan juga dari atau? awan juga maksudnya toh. Nah, di situ jadi nyaris memang jadi terjadi tawuran massal ya. Karena setelah gue nyampe 52 pun nyampe. 63 sama 52 dempet atau emang nyampe. udah janjian atau Enggak. kalau dulu emang nggak pernah janjian sih. Jadi 63 duluan nih dari Pasar Baru gue ikut. Ternyata tawuran sampai bentrok di Singkat Cerita, bentrok di lampu merah, lepas. Ternyata 52 pun nyampe nimbrung, akhirnya turun lah anak-anak 52 pun karena Bariawan tuh ibaratnya kita 2 bisa aja lebih banyak saat itu. Ya perang kerajaan dong tuh rame-rame itu. Rame. Cuman ya dengan waktu yang singkat kan juga ternyata polisinya juga banyak saat itu pas. Nggak ada yang terluka apa? Nggak ada yang geletak apa? Nggak ada cerita terluka. Yang ada cerita kita ya senjata polisi aja dador. Kalau dulu memang kita kalau udah bunyi senjata itu pasti lari sih ya, namanya kita pelajar ya takut lah sama polisi gitu loh. Kalau anak pelajar sekarang kan ngelawan sama polisi tak ya kan. Akhirnya pun ya gue milih nggak jadi ikut, gue juga mau harus kemana gitu kan. Lu mencar masih gitu ya? Akhirnya mencar karena mereka juga pun sama teman sebasisnya pun mungkin ya syukur berduaan ketemu doang tak kemana. Jadi berantakan berantakan. Berantakan. Dengan lagi seru-serunya ternyata polisi banyak. Nyampe juga gitu barengan. Seperti biasa. Ada ketangkep gak tuh? Ya mungkin pasti ada ada. Tapi kalau lu nggak ada mungkin pihak Bariwan mungkin lebih banyak. Yang ketangkep banyak karena mereka lebih banyak ya kan. Nah, kita mungkin udah mundur teratur karena gue sendiri selamat gitu kan. Yang baru pengen ngerasain jalur itu gue selamat. Gitu gimana? lari sendirian apa rame-rame lu? Ya awalnya sih rame-rame tapi karena mereka kalau di polisi udah intinya udah nyelamatin masing-masing diri deh kalau di polisi. Gak dedo kena masa bodoh. Mau kita numpang ke rumah orang kayak mau ke numpang ke tempat warung nih gimana caranya deh yang penting selamat ke polisi. Tuh saat itu gitu. Jadi belum sempat lu masuk ke jalur 63 dong saat itu. Nggak sempat, tadi gue stuck di situ, gue balik arah. Naik 43. 43. Kalau jalur 913 nggak ada cerita. 913 gue dapat ceritanya pas di itu sempat, tapi sebentar sih saat itu nggak Harmoni. Dia harmoni aja nggak panjang. Memang saat itu pas banget lebih banyak anak budutnya sama musuhnya, jadi cuma sekedar lewat aja. Merasakannya serem, merasakannya serem seperti gue di 52 atau pas kemarin mau ikut 3 atau di basis sendiri belum pernah rasain. Tapi ngomong-ngomong loh, ini si botak ini pernah mau diculik, ya kan? Lu bisa bayangin loh, lagi tawuran, ditarik sama orang untuk masukin ke mobil pribadi, dan kita nggak tahu itu orang itu apakah polisi, apakah preman, atau alumni dari rival kita. Itu ceritanya kayak gimana, Tak? Ya awalnya sih sebenarnya udah gue jadi ada
kakak kelas gue salah satunya doger anak pedati. Excel lah. Asal entah dari mana dan beberapa orang katanya lu dapetin itu ada berita. Oh, dikasih tahu lo awalnya. Iya. Itu si dengan lu topi merah itu udah keker. Jadi gue ditandain dengan saat itu topi merah. Topi merah. Gue pakai topi merah. Ya, jadi memang gue saat itu agak edan kan, kadang gue suka iseng terus sendirian, naik sampai gue naik ke jembatan, misalnya lagi nongkrong, karena giliran sedikit lo kagak mau di bawah, banyak lo di bawah, gue iseng naik ke atas, ya kan? Jembatan lo naik sih, sendirian ya? Sendirian, anak-anak di bawah, udah gue turun lagi, sampai gue tuh sempet ngerjain kawan-kawan begitu. Gue diselesai dari atas itu gue naik mobil, kawan-kawan turun, gue pergi aja, gue naik bis gue suruh jalan. Biar lo larian lo. Jadi kadang hal itu di tawaran pun jadi bercandaan, dan nggak satu orang yang ngelakuin itu iseng sama kawannya sendiri, karena dilihat mungkin nggak seberapa tapi iseng dibuat iseng. Nah itu awalnya tuh lo dikenalin lah mungkin dari jalur Kamat sampai Salemba itu mulailah gue dikenalin dengan topi merah ini. Topi merah, karena gue juga suka buat razia dengan ada di kelas gue dengan topi merah, dengan sama Yos, terus sama Kocil, entah naik 916, entah apa. Dulu kakrapan itu sering bikin ulah dengan berempat razia, gitu kan. Gue boleh dibilang begitulah, naik bis turun bis ya kan, sweeping lah ya kan. Nah pulang sekolah tuh mungkin memang benar-benar ditunggu di mana namanya, dari Poli dari Doski sampai Israel itu nggak putus, dan akhirnya berantakan deh kita tuh kan. Siang tuh tak? Siang pulang sekolah ya, jam 1 lah. Ada kelas juga sampai ada hantam apa sampai ketabrak. Oh iya. Cium mobil gitu iya. Ya. Ada yang pernah ketabrak saat itu. Saat itu ternyata ya dengan ramainya juga polisi juga ternyata agak lama antisipasinya, entah memang dibuat seperti itu. Nah keluarlah para preman-preman itu tuh dari Sutiong, ada keluar, jadi boleh dibilang anak kampung lah, jadi ikut juga ngeladenin di tawuran. Jadi kita dulu udah jadi bersama anak kampung juga. Nah entah kenapa, karena gue juga pas kalah banyak, akhirnya gue coba juga menyelamatkan diri dengan gue belaga jadi anak 6KR. Wah, anak pada masuk ke 6KR saat itu. Beberapa orang masuk ke 6KR. Siapa aja tuh? Yang gue ikut cuman gua, Ompong, Kocil, Oleng, berempat tuh, sama Brandon. Nah di kelas tuh, kalau gue nggak salah ingat ada juga, cuman gue lupa. Yang gue ingat itu seperti itu, ternyata ketahuan nih sama anak kampung tersebut, sama preman tersebut. Kalau ada yang masuk nih, Nah, nih. Ketahuan, entah ada yang ngadu, entah apa, pokoknya kita ketahuan di dalam. Akhirnya kita keluar lah, keluar dengan memang mereka ngebuka gerbang. Oh, dia pengen masuk juga Iya, dia masuk karena dia tahu ternyata kita di dalam. Berarti kan ada yang lihat. Yang kita lihat. Ini di dalam untuk nyaru, belum KR, ternyata ketahuan. Nah disitulah gitu, ya udah ketahuan, ya kita juga nggak mau mati konyol di KR dong, ya kan? Ya, kita adu fisik akhirnya di gerbang, biar keluar. Oh, dorongan ribut lah, fight lah. Keluar dah tuh. Begitu keluar. Kenalah gue dengan kondisi gue dipegang 3 orang. 3 orang keseret lah gue. Keseret, dan gue saat itu udah disiapin mobil, ternyata mau dimasukin sedan. Mobil sedan. Kalau nggak salah dulu warnanya itu merah cabe. Salah satu anak mudanya itu putih dan bertongkat. Aku sempat dipukul sama tongkatnya ya. Nah begitu gue udah dibukain pintu, dengan sekuat tenaga gue harus lepas nih. Gue usaha harus lepas, dengan gue juga berpakaian kaos bebas kan. Nah udah terlepas lah gue. Dan itu lu pukul apa lu apain tuh? Ya gue berontak mau pukul mau apa, gue di situ nggak inget. Intinya gue harus lepas. Nah, yang gue inget tuh itu kaos gue sampai robek dan lepas. Dan gue tuh
sampai mengejar yang mungkin di luar apa nama nalar. Gue bisa sampai tuh mengejar mikrolet dan nomplok selamat sampai supir Cuman tuh mikrolet kenceng jalannya. pasti kenceng karena kan dia menghindari juga. Sampai gue tuh inget gue tuh sampai orang di motor cepet bang lari cepet lari kamu diburu ger. Nah itulah selamat gue di situ alhamdulillah. Karena gue di Kebon Pala. Nah setelah Kebon Pala ternyata ada beberapa anak siang masih ngumpul. Aku suruh istirahat, salah satunya ada Maxi. Ternyata dibalikin. Oh, dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Akhirnya ketemulah tawurannya sore, ternyata di sore hari kejadiannya lagi gitu. Udah selamat. Ya, lu balik langsung. Ya gue balik lah gue ke pengantin Ali baliknya gue ngos-ngosan Rumah gue tuh. Iya istirahat nyusul Pulang ke rumah gue pengantin Ali mah gitu. Ya tapi gue sambil gue kabur kenceng itu juga gue lihat di mobil ya alhamdulillah gue lepas nggak ada kepegang. Salah satunya anak-anak itu ngumpul lagi tuh ya. walaupun bisa ketemu lagi gitu. Dengan kondisi selamat ya kan, cuman satunya aja tuh si Brandon tuh kehajar mobil. Oh iya. Satu kali ajar mobil lagi ya. Iya itulah tuh salah satu Brandon tuh ya? Brandon itulah. Nah, ya begitulah kisah sampai pun pernah kejadian dengan inisial topi merah pun kejadian juga di malam hari di sore hari. Nah, di mana gua pulang nggak ngikut gerombolan, gue janjian sama Maxi sama Jalu di kloter kedua. Oh yang belakangan. Nanti kita kloter kedua aja deh, mau santai karena kondisi memang habis mabok lah kasarnya udah gontai. Tapi ternyata gue tuh lupa diri karena gue udah ditandain. Gue duduk di depan sendirian malam bulan macet di Paseban. Ternyata memang masih ditungguin, mungkin akibat depan duluan yang bikin ulah. Pernah lagi rombongan depan itu alhamdulillahnya tuh bro ya. Dikenalinya gimana? Ditunjuk-tunjuk karena gue di pintu masih topi merah jadi tunjuk tuh dia satu tuh pasti udah gue diparanin habis gue sajam tuh ngesat itu ke badannya sampai gue mundur penumpang teriak kan gue naik ke sambil tapi gue kenal loh. Sempet gue juga ngeluarin senjata dari tas. Nah alhamdulillahnya nih gue pakai double nih ya, celana double, tas di sini. Habis praktek atau gimana? Habis praktek di sini pun buku perpustakaan double ada 4 panjang tas kan tas ransel gede segini kalau juga double. Nah disitulah juga gue bawa sajam juga gue ngelawan tapi gue kena juga tuh jari gue nih jari sama sayat ini gue jahitan karena mereka juga udah sendiri. Dia cair pakai apa pisau gitu. Ya karena di kondisi ke-8 ya gelap ya macam mana kalau gue kan banyak apa sendirian deh? dia berlima. Gue pedang tanggung jadi gue kehantam dari samping jatuh lah pedang gue. Begitu jatuh timbullah suara dor-doran polisi. Udah gue naik bis jalan mereka yang dibawa ke polisi. Pakaian bebas Karena gue kondisinya gue nggak terlihat di bis itu gerombolan hitam pakai abu-abu banyak karena gue pun cuma sendiri jadi nggak polisi itu nggak ngejamah bis. Ngejamah dianggap gue juga kabur. Sedangkan temen gue nih Maxi sama Jalu ternyata molor di belakang. Mabok ya. Jadi nganga. Iya. Akhirnya gue di Pala akhirnya gue dibawa ke UKI untuk perobatan. Yang bawa lu siapa? Yang bawa itu ya salah satu anak siang juga. Namanya juga anak siapa gitu gue lupa. Sama anak grafika siang. Bawa gue ke sana. Pulang ke sana, udah gue nginep di anak grafika siang. Paginya ternyata gue nobasis, gue berangkat sendiri ngerasain di sekolah. Terus sampai sekolahan
CS gue Edem koma, kejadiannya sama kemarin. Oh, Edem kena siang, kena di Arion, gue sore kena di Paseban. Nah itu pun itu tas yang gue pakai tas Edem pakai tas gue, ya kan? Jadi sepatu juga yang gue pakai sepatu Edem pakai sepatu gue. Bisa begitu sih lu? Tak kenapa. Ceritanya seperti itu, habis tuker-tukeran pakai tas sepatu. Sama-sama kenal lagi ya. Itu pun kejadiannya tuh 29 September 29 September tahun 93. Oh, lu kelas 3 dong? Kelas 3. Iya, ujian. Salah satu yang sampai saat ini tuh gue inget, alhamdulillah gue selamat. Karena itu ya, karena nih semua saya sampai itu bukan ketolong sama double celana, lepis sama abu-abu, tapi begitu gue perih di sini semua baret. Tapi ini pun nyaris kena urat nadi ya, karena ini dijahit 4, ini dijahit 2. Ini pun tas berantakan, pada sobek. Itu kalau nggak ada tas jebol loh. Ya, ada tas, ada buku perpustakaan tebel. Robek-robek tuh. Habis. Wah. Alhamdulillah muka nggak kesampean kena. Gitu kan. Ya, dia hantam badan. Badan sama kaki yang diantem nih. Paha ya. Dalam persendirian. Dalam sendiri di bantai. Ngeri lo. Malam nggak ada yang nolongin. Ada temen 2 molor. Biasa deh. Gimana udah jauh kabar? Jauh Maksi. Nih cerita lagi lu molor nih, temen lu dibantai. Banyak mulu kalau cerita. Banyak. Yang kalau kita saat ini kita dengerin ternyata kita alhamdulillah masih selamat, punya umur, berarti kita panjang umur. Banyak teman kita yang ya mulai sampai sekian saat sekolah. Memang ini konten ini hanya sekedar menceritakan masa lalu aja. Kita enggak bermaksud untuk membuka lembaran baru lagi, atau kita ingin tampil lagi seperti itu, enggak. Ini hanya cerita masa lalu aja. Dan nyata cerita ini bukan kaleng-kaleng. Kan banyak juga nih di konten-konten sebelah nih yang ceritanya dia kayaknya kayak superhero gitu tadi kan. Ya mungkin nggak seperti itu. Kalau ini nyata. Memang di jalur Cus 40 ini pada zaman sebelum saya pun sudah bisa dinyatakan jalur kita tuh sangat jalur berbahaya saat itu. Tapi alhamdulillah kita masih sampai ketemu juga sampai sekarang, apalagi sama Botak ini sampai sekarang bisa saling silaturahmi, saling berbagi, juga saling ya jadi keluarga lah, jadi saudara, walaupun kita hanya bertemu di bis untuk pulang dan pergi. Nah sekarang kegiatan brother gue ini buka bengkel apa tuh Tak? Gue boleh dibilang bengkel juga, tapi gue cenderung karena gue berkarya ya, dikenalnya ya bengkel modifikasi. Jadi karena lebih terlihat dibanding untuk bengkel umumnya gitu. Jadi sampai saat ini dari tahun 2003 gue membuka usaha, wirausaha itu bengkel modifikasi, restorasi ya, restorasi dan servis juga, bukan bengkel umum seperti biasa, bukan, karena kegiatannya tuh 50-50 sama berkarya nih. Nah, nanti kita akan tampilkan juga sedikit videonya tentang bengkelnya si Botak ini, motor-motor modifikasinya seperti apa, karya dari ciptaan si Botak ini. Ada sedikit nanti cuplikannya akan saya tampilkan biar Lanal ini biar tahu seperti apa contoh modifan
dari botak itu dari motor apa tuh tak? Gue awalnya ini gue punya Binter Mercy ya. Gue punya Binter Mercy dan gue juga punya pandangan kepengen punya mobil-mobil gaya-gaya luar ya kan, rock and roll gitu kan, asik gitu ya. Akhirnya awalnya sih gue kerja, jadi gue lulus kuliah, semester 5 tahun hidup, terus gue kuliah 5 tahun, gue montir setahun, terus gue udah kerja lah gue di suatu instansi perusahaan swasta. Dan 2002 gue posisinya engineering ya, teknisi. 2002 gue break dan gue pengen usaha, bantu setir, gue pengen usaha dan hal perbengkelan, workshop. Gue suka teknik soalnya. Workshop lu di mana tak? Jalan apa? Mungkin kan kita ini sekarang ada di bengkelnya Botak ini, jalan apa gitu, atau mungkin ada yang mau, nanti kita akan tampilkan kok nomor telepon Botak. Sekarang ini gue workshop di Jalan Pisangan Lama 1. Jalan Pisangan Lama 1. Disebutnya Gang Barak lah. Gang Barak, deket pasar Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Pisangan Timur, deket Pasar Enjo. Pasar Enjo. Jadi kalau ke di daerah Pisangan, lu cari dulu Pasar Enjo. Nah, nanti lu bisa ngubungin Botak buat merestorisasi ya kan, restorasi pandangan buat custom motor atau custom ya. Namanya apa di sini? Ya, bengkel gue namanya The Romers. The Romers itu diambil dari mana tuh nama Romers? Itu ya kalau dulu sih suka-sukanya disebut aja. Suka-suka disebut dengan ya susah sih ya, seni ya. Kadang dari ego, dari apa, dan bercandaan tiba-tiba dapat timbul nama. Dan itu juga ada sebutan juga The Romers itu bisa gue bilang juga karena gue dulu punya pasien anak-anak Mercy juga, banyak Binter Mercy maksudnya Mercy. Ya. Dan suka dirubah-rubah, akhirnya disingkat itu Demen Rombak Mercy. Demen Rombak Mercy, The Romers. Iya, juga nama The Romers gue singkat. Tapi saat ini pun akhirnya ada nama itu nama bengkel ya, dan nama kubunya ini ya Dark Soldier. Gue ngikut sama Dark Soldier itu duluan dari gue buka bengkel ya, terus 2002 Jakarta gitu. Tapi dia bukan klub tapi MG apa tuh? Ya, motor gede, motor gerombolan, motor geng, macam-macam deh. Pokoknya kita di sini buat meluangkan waktu lepas capek kerja, nggak ada harus gini. Gila, makanya gue sebut Dark Soldier MG. Bukan MC. Maaf yang memang fanatik sama MC. tingkat kesulitannya di mana? Tingkat kesulitannya gua lihat tadi kan seperti lu bikin tangki apa gitu, tangki bensinnya, terus spakbornya kayak dari plat loh bisa dirubah gitu. Pada umumnya tingkat kesulitannya itu kadang kita terbentur sama alat yang nggak kita punya, atau juga konsep yang akhirnya tuh nggak tercipta dari realisasi sama pemilik. Jadi galau, wah ternyata kita gagal konsep akhirnya, jadi makin sulit kan akhirnya kan. Karena itu kalau handmade itu harus perhitungan banget dari awal, tapi zaman sekarang ini udah sangat mudah dibanding zaman awalnya di bawah tahun 2010 ya. Sekarang udah banyak produk-produk yang menyiapkan paketan yang memudahkan orang untuk bermodif, tinggal pilih aja. Paling gue ini sekarang hanya mengambil jasa untuk merangkai, itu bisa jadi motor bagus, bisa juga gitu. Kecuali yang request dari nol pun itu harus dengan disiapkannya konsep seperti apa yang diinginkan. Itu mesin apa ya mesinnya? Kalau untuk mesin itu sekarang ini udah macam-macam, dia mau pakai mesin bebek, mesin misalkan Astra Grand atau Karisma atau Supra, atau
atau dengan pakai mesin laki GL atau apa sampai mesin Harley Davidson. Sampai mesin Harley Davidson. Oke, beda lagi kalau di dunia motor itu kelasnya yang memang dipertahankan banyak nggak dimodif atau nggak di custom itu motor-motor memang antik, motor lawas. Nah, itu hanya servis. Servis itu khusus tempatnya juga. Gua nggak nanganin karena memang itu ada tempat khusus kalau motor-motor antik itu. Khusus. Adapun gua dipercayakan oleh seorang, gua pun akan sounding ke seniornya. Itu aja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu Tak. Oke, bro. Ani. Thank you udah hadir di channel tercinta ini Chasibo, dan sebetulnya masih banyak lagi ribuan cerita untuk di jalur Cus 40 ini. Penasaran kan? Makanya pantengin terus di channel Chasibo, dan nanti saya akan menampilkan narasumber yang lain yang bisa bercerita tentang kejadian apa yang ada di jalur Cus 40 ini. Oke, itu aja dari saya, Andi Bogel Chasibo. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw!